observasi. Sebelum kami membuat videonya, perkenalkan kami terlebih dahulu. Saya Ikan Setiadi Pramana. Saya Wayandea Maharani. Saya Nikade Rismati Kayani. Saya Putri Angeliani. Saya Ika Diantara. Saya Ibu Tira Januarta. Video kami. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Ibu Januarta. Saya Putri Angeliani. Saya Ika Diantara. Saya Ikan Setiadi Pramana. Jadi ekonomi siapa yang bisa soal Risma? Saya dapat info dari Perkenalkan, nama saya Nikade Rismati Kayani Ya. dari SMK Negeri 1 Nusa Penida. Saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai luas area di Bordis. Perkenalkan, nama saya Sofyan. Saya di sini menjabat sebagai operasional manager di Project Beach, perwakilan dari Tourist Management mengenai tugas kalian sebagai siswa. Ini salah satu pelengkap tugas kalian di tugas tahunan kalian ya. Yang pertama tadi mengenai luas area. Di area kami itu ada kurang lebih 10 area. Itu meliputi area parkir dan main area serta teras dan juga area pantai. Area pantai di luar area pantai. Ya, ya. Ada pertanyaan lagi? Mengenai pegawai, sama jumlah laki-laki dan perempuan. Kalau untuk menanyai jumlah laki-laki, saya karena banyak saya pegang outlet, kalau jumlah tempat saya bisa kasih detik. Di provinsi itu kita ada kurang lebih di 23 staff yang mengikuti promosi dari tim bar dan juga di tim kitchen dan juga di security dan juga di kayak security yang untuk parkir dan lain sebagainya. Kurang lebih di 23 staff termasuk kontingin di dalam. Ada lagi pertanyaan lain, Risma? Ya, baik. Terima kasih. Kamera Riset. Perkenalkan, nama saya Ikan Diantara dari SMK Nusa Penida. Saya ingin bertanya, peralatan apa saja yang ada di kitchen? Oke, untuk peralatan yang kita punya di kitchen itu sama seperti halnya pada umumnya restoran seperti apa itu, ada mulai dari kompor, oven juga, microwave dan lain sebagainya. Di sini kita karena banyak sekali jenis item menu, kita sangat lengkap sekali untuk kayak di peralatan di dapur. Kita pizza juga, variasi pizza kita ada 7 variasi pizza. Otomatis peralatan yang menunjang untuk pembuatan processing itu kita pergunakan alat yang sangat bagus. Dan ada lagi pertanyaan lain? Tidak ada. Oke. Pertanyaan lagi? Silakan. Perkenalkan, nama saya Putri Angeliani. Saya ingin bertanya, bagaimana peraturan jam kerja di sini? Oke, di Tropis Beach itu karena kita buka operasional hour-nya mulai dari breakfast, kita sebelum breakfast dimulai dari opening jam 7.30 pagi. Kita mulai dari preparation area pantai, main area, teras juga, juga parkir. Semuanya itu harus tertata dengan baik, bersih, dan terlihat bagus. Toilet juga, semua bar juga. Dan itu kurang lebih staff itu datang jam 8, mereka pulang antara jam 3 setengah 4, kurang lebih antara 8 sampai 9 jam. Ya. Ada lagi pertanyaan, Angel? Berikutnya soal menu ya. Oke, menu yang kita punya itu di Tropis Beach, kita ada westernnya banyak pilihan, Asian foodnya juga kita banyak pilihan. Juga di Mexican food juga kita ada, dan juga di lokal Indonesian food juga kita punya. Oke, kan saya tunjukkan beberapa menu Mexican yang kita punya itu kayak Mexican bite itu, dan ada tacos, nachos, burritos, dan quesadilla. Untuk best sellernya di sini kita boleh dibilang bagus di quesadilla dan juga tacos ya. Itu menu Mexican. Tapi kalau untuk di menu lain ya, kalau dilihat kan
best sellernya untuk di kita itu ada kayak di pasta yang kita buat itu sangat luar biasa bagus dan enak. Banyak komen-komen dari tamu memuji untuk hasil karya kita di segi pasta itu sendiri. Ada contohnya prawn Revilla pasta itu sangat populer dan sangat best seller di Tropis Beach ini. Dan juga kita ada promo happy hours, itu dimulai dari sore jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Selama 3 jam tamu akan mendapatkan promosi untuk konsum koktail. Untuk koktail itu ada potongan harga senilai 30% untuk setiap koktail. Ini salah satu strategi. Ada lagi pertanyaan lain? Kan saya bicara, Oke. saya tanya bagaimana cara mengatasi tamu kita komplain. Karena kita di hospitality ini ya, selalu aja ada tempatnya di restoran dimanapun itu, mau warung kaki lima sekalipun atau ya warung-warung kecil, itu selalu ada istilahnya guest complaint. Apa artinya itu guest complaint? Kalian tahu? Guest complaint? Maksud poinnya apa? Guest complaint itu artinya kepuasan tamu yang tidak bisa kita kasih ke mereka. Mereka merasa kecewa dan ya intinya di kekecewaan tamu, entah itu dari servis pelayanannya ataupun dari segi kualitas makanannya dan juga harga. Kayak kita di sini di Tropis Beach misalnya, ya, umpama ada kejadian seperti itu, case seperti itu, staff yang menghandle di saat itu dia mencoba untuk menyelesaikan di saat itu juga. Umpamanya dari ya tamunya kurang apa, request tamu itu nggak tercukupi, kayak tamunya nggak suka pedas, tapi akhirnya dia dikasih pedas nih, dikasih cabai. Tapi si waitersnya itu karena dia nggak tahu cara untuk berkomunikasi dengan tamunya sendiri, lalu dia lari ke kayak ke leadernya dia. Di atas leader itu ada supervisor istilahnya, dia tetap nggak bisa, baru ambil ke manajer. Kalau kita ke section manager itu kita ya, saya sebagai manajer pasti saya handling semua kekecewaan tamu itu ya dengan cara baik, selalu smile, ramah dengan tamu. Bagaimanapun tamu itu tetap dia itu harus kita dirajakan ya, artinya kita tetap menjunjung yaitu tamu kita ya, tetap dengan ramah kuncinya dan dengarkan apa keluh kesah tamu, apa permasalahannya, baru kita putuskan di sana solusi apa yang tepat untuk kita lakukan ya, poinnya di sana. Mengerti? Iya. Ada lagi? Saya ikan yang pertama, saya suka bisnis. Saya ingin bertanya untuk tamu atau pelanggan yang ini didominasi dari mana Pak? Oke, kita di Tropis Beach itu karena kita paling mulai dari breakfast, juga lunch, serta dinner, kita banyak sekali membaca tamu itu asalnya dari mana. Saat ini yang dominan sekali untuk tamu yang datang ke kita itu banyak dari Eropa. Kayak kemarin high season itu banyak sekali tamu Eropa yang datang ke kita. Setelah itu, setelah masa-masa high season dari mulai Juli sampai September itu mulai menyusut Eropa, baru lari kayak ke Australia. Mereka mulai datang di sini juga. Dan juga banyak tamu lain dari Asia, China, Korea, mereka juga banyak sekali mereka. Tapi yang lebih dominan itu kebanyakan di Eropa. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Silakan ya. Saya ingin bertanya, apa saja saran untuk menjadi waiter atau waitress? Banyak sekali jasa dan masukan, karena saya lama juga di bidang hospitality, khususnya F&B mulai bidang dari bar, karena saya juga awal dari bar, starter gitu. Selama kurang lebih 12 tahun di bidangnya, mungkin saya banyak belajar juga dari senior saya dulu. Yang mereka tanamkan itu kepada kita itu sebagai staff, mulai dari dasar itu buat hospitality harus kita ramah. Karena hospitality itu keramahan itu. Kuncinya itu kita harus ramah. Terus dari itu kita harus punya kayak kemauan tersendiri yang kita namakan itu inisiatif mulai dari belajar,
kapal, dan juga kayak kita belajar berkomunikasi dengan setiap budaya dan perilaku yang berbeda. Buat kita itu kayak open mind, terbuka setiap orang. Itu mungkin poin yang sangat ditanamkan ke staff saya itu di inisiatif itu sendiri. Saat ini saya lantai kotor, bukan senior yang harus nyuruh atau apa, tapi atas kemauan dia sendiri. Setelah itu ya intinya di inisiatif bagus sekali itu, dasar sekali. Dan jangan lupa belajar dan berdoa. Oke, kita lagi. Seperti yang tadi saya udah sempat ceritakan, itu menu favorit kita itu kebanyakan yang kita lihat itu ada di Western Food, pasta, pizza juga, pizza burger juga, dan menu lain sebagainya itu banyak sekali kita punya. Cuman yang terbilangnya bestseller itu dari pasta dan juga pizza. Juga ada kita Mexican, saya tadi sempat lihatkan ke kalian juga food ya. Oke, kita lagi. Yuk, terima kasih untuk dia. Tepuk tangan. Siang saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai fasilitas tamu. Oke, fasilitas yang kita punya di Tropis Beach, karena namanya juga beach itu, otomatis kita di pinggir pantai kan. Nah, pinggir pantai itu sangat bagus sekali kalau ada swing. Ada yang tahu artinya swing? Swing itu ayunan. Nah, itu contohnya berikut ayunan yang kita punya saat ini. Sangat bagus sekali untuk kayak selfie spot untuk para tamu kita sediakan itu. Dan juga kita ada beach chair, umbrella-nya dengan payungnya untuk bersantai kayak di sore hari, sunset. Itu sangat ideal sekali, best spot untuk para tamu kita. Ya. Dan juga fasilitas lainnya kayak di parkiran, dan juga restroom itu toilet, dan juga ada shower itu fungsinya kayak kamu habis berenang, ya mereka bisa bilas-bilas dengan sementara kita sediakan area. Fasilitas yang kita punya saat ini kayak kita punya jadwal live music, terus dalam seminggu kita jadwalkan selama 5 hari. 5 hari itu kita ada live music yang kita mulai dari jam 6:30 malam sampai dengan jam 9:30 malam. Ini panggung yang kita punya, kita ada brand juga Tropis Beach di belakangnya sebagai identitas kita. Kalau pas live music itu main, crowd-nya memang luar biasa seru. Boleh kalian kapan-kapan mampir aja ke sini datang ya. Ya kasih diskon nanti. Oke, kita lanjut ke parkiran area. Jadi kayak fasilitas tadi, jadi saudara Dena ya. Tadi sudah saya jelaskan mengenai area pantai dan juga area kayak musik untuk hiburan. Serta kita akan jelaskan juga soal parkir area. Nah di sini kenapa kita mengunggulkan parkir sangat luas? Karena kita itu di khususnya di Nusa Penida, mungkin banyak tamu juga yang bergrup ya. Itu juga fasilitas untuk kita seharusnya mengadakan tempat parkir yang sangat nyaman dan luas, karena fasilitas parkir kalau sempit tamu juga malas untuk datang kan. Kalau tempatnya luas, parkirnya mudah, aksesnya mudah, itu kayak mempernyaman dan mempermudah fasilitas tamu. Biasanya itu cuma parkiran tapi sangat berimbas sangat besar sekali untuk bisnis itu sendiri ya. Ini luasnya sangat luas sekali, kurang lebih ada ya 3 area. Dan ini juga kita ada logo dengan nama Tropis Beach, salah satu ikonik buat berfoto ya.
jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Foto